Saya akan mempraktekkan asuhan kebidanan neonatus tentang pemeriksaan pada bayi baru lahir. Untuk melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memperhatikan ruangan dan lingkungan, apakah bayi nyaman, dan setelah itu kita harus tetap menjaga kehangatan si bayi dengan menggunakan lampu sorot. Yang kedua, kita menjaga kenyamanan si bayi dengan tempat tidur yang datar. Yang ketiga, kita tetap menjaga kehangatan si bayi seperti yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan lampu sorot. Selanjutnya kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita harus melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, menggulung lengan baju, lalu kita lanjutkan dengan mencuci tangan. Setelah kita lakukan pemasangan APD, selanjutnya kita lihat si bayi. Kita pastikan tubuh si bayi proporsional atau tidak, yaitu ukuran tubuhnya normal atau tidak, ukuran kepala, tangan, kaki, badan normal atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah tubuh si bayi kemerahan atau ada tubuh yang terlihat berwarna biru. Selanjutnya kita lihat tonus otot dan refleksi bayi apakah aktif atau tidak. Baru setelah itu kita lihat dan perhatikan si bayi menangis kuat atau tidak. Untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi, kita harus menggunakan peralatan seperti timbangan, stetoskop, meteran, termometer, masker, handscoon, pengukur tinggi badan. Ada 3 gelas, yaitu yang pertama air saffron, air sabun, dan air bersih. Dan selanjutnya ada pen light, tapi karena kita tidak ada pen light, jadi kita menggunakan senter. Selanjutnya untuk menjaga kehangatan bayi, kita menggunakan lampu sorot. Setelah pemeriksaan pada bayi tadi, kita akan melanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu yang pertama kita akan mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer, yaitu kita letakkan di aksila selama 3-5 menit. Tetap kita tahan sampai 5 menit. Setelah 5 menit, kita lihat suhunya kalau normal. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan saffron, larutan sabun, air bersih. Tapi biasanya kalau untuk termometer digital tidak kita gunakan larutan saffron. Selanjutnya kita mengukur pernapasan bayi selama 1 menit, yaitu kita lihat dari tarikan dada, tarikan perut. Dan normalnya pernapasan pada bayi ini 40-60 kali per menit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nadi si bayi, yaitu dengan 2 cara. Untuk pemeriksaan nadi tersebut, yang pertama bisa kita lakukan di vena radialis, yaitu di bagian pergelangan tangan. Dan setelah itu bisa di vena karotis atau di bagian leher. Nadi normal pada bayi yaitu 120-160 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan penimbangan pada bayi. Yang pertama kita pastikan timbangan berada di tempat yang datar. Dan kita berikan alas agar si bayinya tetap hangat dan nyaman. Selanjutnya kita timbang bayi. Usahakan angka 0 pada timbangan. Kita lakukan pengukuran panjang badan pada bayi. Yang pertama, kita pastikan posisi kepala dan kaki lurus. Baru setelah itu, kita luruskan kaki si bayi. Jika kaki bayi masih bengkok, kita luruskan. Baru setelah itu telapak kaki bayi kita ukur dengan
pengukur tinggi badan. Harus sesuai dengan telapak kaki bayi, harus sama panjang. Berat badan bayi normalnya yaitu 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Sedangkan panjang badan bayi itu normalnya 45 cm sampai dengan 55 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar kepala pada bayi. Circumferentia suboccipitobregmatica dari foramen magnum menuju ke ubun-ubun besar, kembali lagi ke foramen magnum, ini ukurannya 32 sampai 35 cm. Yang kedua ada circumferentia fronto-occipitalis, yaitu dari occipitalis menuju ke fronto dan kembali lagi ke occipitalis. Ini ukurannya biasanya 32 cm. Dari occipitalis menuju ke mento atau dagu, kembali lagi ke occipitalis. Ini ukurannya biasanya 35 cm. Selanjutnya kita lakukan pengukuran lila, yaitu lingkar lengan, yaitu sepertiga dari lengan atas. Ukurannya itu biasanya 10 sampai 15 cm. Dan pengukuran lingkaran dada, ini biasanya kita lakukan sejajar dengan puting. Dan ukurannya biasanya 32 sampai 34 cm. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian kepala. Di sini kita lihat apakah ada molase atau tidak, apakah ada sutura yang timpang tindih, dan kita lihat apakah ada kaput, dan juga kita lihat apakah ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecilnya ada. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga, yaitu kita pastikan apakah ada daun telinga kiri dan kanan, pastikan ada lubang telinga dengan cara kita senter. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata. Di sini kita lihat apakah ada dua bola mata, simetris kiri dan kanan bola matanya, dan tidak ada tanda-tanda infeksi yang terjadi pada mata si bayi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Di sini kita melihat apakah ada lubang hidung dan apakah ada sekat pada lubang hidung dengan menggunakan senter atau pen light. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut, yaitu yang dari mulut kita lihat dari warna bibir merah atau biru, apakah ada labioskisis atau labioplattoskisis. Selanjutnya kita lihat di bagian leher, apakah ada pembengkakan tiroid atau pembesaran limfe. Selanjutnya kita lihat pada bagian dada, yaitu yang pertama simetris tidak kiri dan kanan, apakah ada puting susu, dan kita lihat apakah ada tarikan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian tangan. Kita lihat apakah simetris kiri dan kanan, dan apakah jarinya lengkap atau berlebih. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang pertama yang kita lihat yaitu tali pusatnya normal atau tidak. Terus kita lihat apakah ada perdarahan, dan lalu kita cek perutnya kembung atau tidak dengan cara kita mengetuk, dialasi tangan kita satu dan kita ketuk di bagian atas tangan. Selanjutnya bagian genitalia yang akan kita lihat,
Yang pertama untuk wanita. Kalau untuk wanita kita lihat labia mayoranya apakah ada, labia minora, labia mayoranya menutupi labia minora, dan kita perhatikan juga apakah ada lubang uretra dan apakah ada lubang vagina. Jika pemeriksaan pada genitalia laki-laki, yang pertama kita harus melihat adanya batang penis, ujung penis, apakah ada lubang pada ujung penis, dan apakah ada 2 buah testis. Testisnya tersebut berada tidak di dalam skrotum. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah, yaitu kita pastikan kakinya simetris kiri dan kanan. Setelah itu kita lihat apakah kakinya bengkok atau tidak. Baru kita periksa jari-jarinya apakah ada yang berlebih atau ada yang berkurang. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada punggung bayi. Yang pertama di sini kita lihat apakah ada pembengkakan, apakah ada cekungan, dan sekalian kita melihat ada lubang anus atau tidak. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada bagian tubuh bayi, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Sekarang kita akan melihat apakah warna kulit bayi ini kemerahan atau berwarna biru, dan apakah ada tanda lahir di sekujur tubuh bayi. Kita akan melihat apakah sistem saraf bayi berfungsi atau tidak dengan cara yang pertama yaitu refleks Moro. Saat bayi dipegang, apakah dia kaget atau tidak? Jika bayi kaget saat dipegang berarti refleks Moro-nya aktif. Dan selanjutnya ada yaitu refleks Gray, yaitu saat kita letakkan jari kita di genggaman si bayi, di tangan si bayi, nanti bayi akan menggenggam. Selanjutnya ada refleks tonic neck, yaitu dengan cara kita membalikkan badan si bayi, nanti kita akan melihat apakah si bayi bisa mengangkat kepalanya sendiri. Jika bayi bisa mengangkat kepalanya sendiri, berarti sudah aktif refleks tersebut. Selanjutnya ada refleks baby key, yaitu saat kita menyentil telapak kaki bayi, bayi akan bergerak atau menangis. Maka jika ada respons seperti itu, refleks baby key ini sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan refleks walking, yaitu jika bayi kita angkat, kakinya akan bergerak atau menggoyangkan kakinya sendiri. Jika bayi bisa menggoyangkan kakinya sendiri, berarti ini sudah aktif. Dan selanjutnya kita akan memperhatikan apakah bayi sudah ada bisa menghisap atau tidak. Mungkin hanya itu video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.